Istana terlebih dahulu. Ini sudah ada rekan kami Gilang Dejan terkait dengan ulasan terkait dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan aparat untuk menindak tegas pelaku beras oplosan. Gilang, selamat siang. Ini arahan apa saja yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan adanya kasus beras oplosan ini? Ya, Fadri, benar sekali. Presiden Prabowo Subianto ini memberikan atensi yang cukup serius begitu terhadap praktik beras oplosan, di mana beras subsidi dari pemerintah kemudian dikemas dan juga didistribusikan dengan harga yang premium begitu. Setidaknya kami mencatat dalam berbagai kegiatan begitu, dalam setidaknya 1 pekan terakhir Presiden Prabowo Subianto ini memberikan sorotan begitu terhadap beras oplosan ini, di mana seperti kami catat saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah begitu, saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia, dan juga saat resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih, Presiden menegaskan bahwa praktik-praktik beras oplosan ini sangat merugikan negara begitu. Setidaknya Presiden Prabowo Subianto sudah menerima laporan begitu dan mencatat terkait dengan kerugian negara ada sekitar 100 triliun rupiah per tahunnya begitu, yang disebabkan oleh praktik-praktik tersebut. Dimana kalau dibiarkan ini, Fadzi dan juga saudara, ini kerugian negara bisa meningkat begitu dalam 5 tahun sekitar 1.000 triliun rupiah berdasarkan catatan dan juga laporan yang diterima oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana kerugian negara itu tidak sedikit begitu, cukup fantastis, dan itu bisa digunakan untuk perbaikan layanan-layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Dan Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menindak tegas terkait dengan para pelaku, baik itu dari pelaku perorangan maupun korporasi, untuk ditindak tegas tanpa pandang bulu begitu terkait dengan praktik beras oplosan ini, Fajri. Dan juga selain memberikan terkait dengan instruksi penindakan tegas terhadap para pelaku, Presiden Prabowo Subianto juga beberapa waktu lalu sempat menggelar rapat terbatas dengan kementerian-kementerian, di mana Presiden Prabowo Subianto ini sudah meminta para menteri untuk melaporkan begitu temuan-temuan dan juga perkembangan terkait dengan bagaimana praktik-praktik beras oplosan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat begitu. Kemudian juga kemarin dalam acara Parlah PKB, Presiden dalam pidatonya juga sempat menyoroti terkait dengan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa sektor produksi strategis yang menyangkut hajat orang banyak begitu, ini harus dikuasai negara. Dan ini menarasikan bahwa Presiden sangat memberikan atensi yang cukup serius terhadap praktik-praktik tersebut begitu, Fajri. Dan juga Presiden juga telah selain memberikan instruksi terhadap Kapolri atau aparat penegak hukum, ini respons dari para penegak hukum sendiri ini sudah mulai berjalan begitu proses hukumnya. Contohnya misalnya dari Kejaksaan Agung sendiri ini sudah melakukan penyelidikan begitu. Satgasus P3 TPK Jaksa Agung ini mulai melakukan penyelidikan. Setidaknya berdasarkan catatan kami ada 6 perusahaan yang sudah kemudian mintai keterangan begitu terkait dengan praktik-praktik beras oplosan. Sama halnya dengan Kepolisian Republik Indonesia, ini juga tahap proses hukumnya sudah mulai ditingkatkan dari penyelidikan menuju ke penyidikan begitu. Di mana Satgas Pangan bentukan Barreskrim Polri ini juga sudah mulai bergerak, Fadli dan juga saudara, merespons instruksi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di mana Satgas Pangan sendiri ini sudah meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan begitu. Satgas Pangan setidaknya hingga hari ini sudah menyita barang bukti begitu, yakni 201 ton beras, kemudian juga menyita berbagai dokumen legalitas dan sertifikat penunjang yang terkait dengan perkara ini begitu, Fajri. Meski begitu, hingga hari ini belum ditetapkan terkait dengan tersangka, baik itu dari perorangan maupun dari korporasi begitu, karena memang dari aparat penegak hukum ini masih mengumpulkan sejumlah alat bukti, kemudian juga sedang mendengarkan keterangan-keterangan lanjutan dari para ahli, baik itu dari ahli laboratoris maupun dari ahli perlindungan konsumen begitu, Fajri. Kemudian juga para aparat hukum ini, khususnya dari kepolisian ini sudah menyiapkan pasal untuk menjerat para oknum ataupun pelaku yang
melakukan praktik-praktik beras oplosan ini, Fajri, di mana ini sudah disiapkan pasal 62 Junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen. Tidak hanya itu, terkait penyidik juga sudah akan mengenakan pasal 3, 4, dan 5 terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait dengan atau tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di mana ini memang sesuai dengan asta cita yang sudah digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana terkait dengan tindak pencucian uang maupun dengan pemberantasan korupsi. Ini sudah tertuang dalam asta cita nomor 7 Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pencegahan dan juga pemberantasan korupsi. Kita akan sama-sama nantikan, Fajri dan juga saudara, bagaimana kemudian proses hukum ini berjalan sesuai dengan instruksi dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Kembali ke studio, Fajri. Baik, Gilang Dejan, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.